sudah menyaksikan saudara kita, keluarga kita, tetangga kita satu persatu berangkat meninggalkan kita untuk selamanya. Tapi kita tidak juga sadar bahwa kita beranggapan seolah-olah kita kekal lama lagi, ya, masih lama lagi. Nantilah kalau sudah dekat aku baru mau berubah. Ya, kalau sempat berubah. Kalau tiba-tiba ini hari kita bisa bersama-sama di sini semua. Tidak ada kepastian besok kita akan tetap ada lagi. Ya, banyak kejadian kan? Secara tiba-tiba kecelakaan itu bisa terjadi di mana saja. Ya, kita sekarang mungkin bergembira. Ya, kalau kita besok bisa bersama lagi, syukur. Tapi jangan heran kalau terjadi hal yang buruk di antara kita di esok hari. Inilah kehidupan. Segala sesuatu cepat berubah. Suka dan duka itu datangnya silih berganti. Biasa kadang-kadang kita dengar cerita, hari ini kumpul keluarga, ya, gembira makan-makan bersama. Tiba-tiba besok sudah berkurang satu. Ya, kejadiannya ada saja bisa terjadi. Kalau memang sudah bagian kita, ya, apa saja penyebabnya bisa saja terjadi. Ya, oleh sebab itu bersiap-siaplah kita, ya, dengan melakukan apa yang diajarkan oleh agama kita, yang diajarkan oleh Sang Buddha, Guru Agung kita, ya, bahwa kita haruslah terus meningkatkan kebajikan kita. Ya, kita bisa melakukan kebajikan secara umum melalui 3 cara. Ya, yang pertama diajarkan kita untuk terus dan sering mempraktekkan dana, berdana. Ya, berdana semampu kita, bisa dengan materi, dengan tenaga, dengan nasihat, dengan bantuan-bantuan yang lain kepada orang lain. Ya, ini terus harus kita kembangkan dalam kehidupan keseharian kita. Ya, terus memperbaiki diri, ya, menghilangkan keserakahan, kebencian, selalu berucap yang baik, ya. Dan selanjutnya kita dianjurkan untuk terus mempraktekkan sila. Ya. 5 sila ini perlu terus kita jaga, kita kembangkan, kita rawat. Ya. Bila kita melanggar, berusahalah untuk memperbaikinya. Ya. Jangan terus-terusan kita terlena. Yang salah terus tetap kita kerjakan, walaupun sudah dinasihati di dalam Dharma, ya, berusahalah jangan melanggar sila, ya, berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin bagaimana kita bisa menjaga yang 5 sila ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Inilah persiapan kita. Yang nomor 2, setelah tadi mulai belajar berdana, ya, kepada siapa yang bisa kita bantu, ya, bisa dipelihara, bisa di lingkungan tempat tinggal kita, bisa dengan sahabat kita, orang yang kita kenal, orang yang tidak kita kenal. Berusahalah memberi, ya, menunjukkan arah, menunjukkan tempat yang dicari, ya, dan banyak hal tentang dana itu yang bisa kita kembangkan. Dan selanjutnya latihan yang ketiga yang perlu terus kita latih adalah tentang mengembangkan batin, atau yang disering dengan
disebut dengan meditasi. Ya, kalau di Magadama meditasinya ce capgo. Ya, janganlah cukup hanya di situ. Berusahalah di rumah masing-masing setiap hari melakukannya. Ya, malam sebelum tidur, ataupun mungkin kalau yang punya waktu sempat pagi setelah bangun, latihlah setidaknya mencapai ketenangan batin. Ini juga persiapan kita. Ya, siapa tahu datangnya perpisahan itu tiba-tiba. Ya, kalau kita sudah merasa memiliki bekal yang cukup, kita bisa menghilangkan ketakutan untuk menghadapinya. Namun kalau kita merasa kekurangan, banyak hal yang belum bisa kita lakukan tentang hal-hal yang baik, terutama yang 3 jenis kebajikan tadi, ya, tentu akan timbul gejolak di saat menghadapinya, ketakutan. Apalagi kalau kita dengar orang yang selalu berbuat jahat pasti masuk ke neraka. Ya, secara umum orang mengatakan yang begitu. Itu akan terbawa, terkenang di dalam memori kita. Ditambah dengan ingatan itu, saat mendekatinya akan timbul ketakutan yang lebih besar. Oh, ketepatan kita persis sama. Ya, kemana aku akan pergi? Bila kita sudah banyak melakukan kebajikan-kebajikan, walaupun mungkin tidak sesempurna, ya, tapi sudah lumayanlah. Aku sudah lumayanlah lebih banyak kebajikan dari kejahatanku. Ya, bagaimanapun juga, semua hal-hal yang baik maupun yang buruk akan mengulang kembali di saat mendekati hari terakhir itu. Semua terngiang-ngiang, semua teringat. Ya, kalau kita banyak melakukan kejahatan, tentunya kita akan memiliki ketakutan untuk menghadapinya. Pasti aku ke neraka, umpamanya begitu ya. Orang lain pun sudah banyak yang bilang. Namun kalau kita sudah memiliki lebih banyak kebajikan, ya sudahlah, aku pun sudah lumayan kok kebajikanku. Sudah, aku akan rela menerimanya. Ya, bisa tenang. Karena dikatakan di saat akhir itu menentukan. Ya, ketenangan itu. Ya. Bagaimana batin kita bisa tenang menghadapinya kalau keseharian kita penuh dengan kejahatan. Ya, ini tidak akan mungkin bisa tercapai. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang berbahagia di dalam Dharma, dengan mengingat dan melihat kejadian-kejadian tentang kematian, mengingat dan mengenang, terutama kita melakukan upacara seperti ini, hendaknya timbullah kesadaran pada diri kita masing-masing bahwa aku harus siap menghadapinya. Guru Agung kita, Sang Buddha, mengajarkan bahwa jangan takut menghadapi kematian. Kematian itu sudah pasti datang, tapi janganlah terlalu takut menghadapinya. Bagaimana kita jangan takut menghadapinya? Laksanakanlah Dharma sebaik mungkin. Ya. Jadi ajaran Buddha itu tidak membuat kita di awang-awang dengan ilusi yang janji-janji manis, tapi ajaran Buddha itu langsung ke jantung menusuknya, ya. Ditunjukkan
ya dijelaskan tentang kematian, ya, bukan diiming-imingi tentang hal-hal lain. Kamu pasti akan mati, ya, seperti itu ya. Setiap orang pasti akan mati, ya. Tapi jangan takut menghadapinya dengan pelaksanaan dharma tentunya. Ya, kalau seorang yang sudah praktek dharmanya baik, bagus, ya tidak ada lagi ketakutan, sudah rela ya untuk menghadapinya. Kematian itu datangnya bukan hanya di usia kita tua, ya, bagi anak-anak yang sudah memiliki nalar yang cukup, ya, sudah memiliki akal yang baik, sudah bisa mencerna bahasa-bahasa yang disampaikan, dia juga membuat persiapan itu, ya, karena kita tahu kematian terjadi kepada siapa saja, baik muda, tua, anak-anak yang baru lahir sekalipun, ya. Ini yang perlu terus kita jaga. Bolehlah kita berusaha mencari nafkah sehari-harinya, ya, untuk mengumpulkan kekayaan kita. Dengan adanya kekayaan, kita bisa banyak melakukan kebajikan, ya. Jadi harta dalam agama Buddha, carilah sebanyak mungkin, ya. Kita dianjurkan supaya mencari harta sebanyak mungkin untuk kesejahteraan kita, kesejahteraan orang lain, ya, dan untuk perbuatan-perbuatan yang kebajikan yang lain. Orang yang memiliki harta yang lebih punya banyak kesempatan untuk melakukan kebajikan yang lebih pula, ya. Jadi seorang umat Buddha bukanlah seorang yang dianjurkan untuk hidup miskin, untuk hidup yang secukupnya saja, ya. Tapi kita dianjurkan untuk mencari harta sebanyak mungkin, tapi harta itu digunakan untuk kebahagiaan diri sendiri, untuk kebahagiaan para sanak keluarga, anak dan istri, orang tua, handai tolan, orang lain, dan melakukan kebajikan-kebajikan yang lain. Yang menjadi salah, bila harta kita banyak, tapi kita tidak mau berbagi. Ini yang tidak sesuai dengan dharma, ya. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang berbahagia, semoga saja kegiatan seperti ini terus dijalankan di dalam sesama umat Buddha, terutama di Magadhamma, ya. Terus kita jadikan ini sebagai tradisi dalam setiap mengenang peringatan kematian. Kita lakukan upacara pelimpahan jasa seperti ini, ya. Sangat jarang di daerah-daerah lain yang melakukan seperti ini, apalagi di kota-kota besar, ya. Ini adalah suatu upacara, ya, yang baik, yang terus kita pelihara, ya. Tapi kalau bisa sebelumnya tadi ada sudah melakukan pembagian makan-makan belum? Ya, sebaiknya cara seperti pelimpahan jasa ini, kalau di sini, di daerah sini ada biku, ya, kita berdana makan dulu, ya, pada biku, baru malamnya kita baca parita seperti ini. Ataupun kalau tidak ada biku, ya setidaknya kita bagikanlah makanan kepada fakir miskin, ya, baru malamnya seperti ini. Lebih kuat, ya, kalau seperti ini.
jasa kebajikan dari pembacaan parita inilah yang kita limpahkan. Ya, bisa juga ya, tapi tidak seberapa kuat ya, tapi sudah syukurlah sudah menjalankan tradisi Buddhis, ya kan? Tapi lain kali sebaiknya sebelum malam hari pembacaan parita pelimpahan jasa didahulukan dengan melakukan pembagian sembako kah, pembagian makanan kah kepada fakir miskin terlebih dahulu ya. Jangan pandang agamanya apa. Ya, silakan berikan, agama apa saja pun boleh diberikan. Ya, baru malamnya kita kumpul di sini membacakan parita. Ya, kalau sebaik mungkin kalau ada biku di daerah kita, ya dahulukan biku seperti yang terdapat dalam Tirokoda Sutta yang kita bacakan tadi. Ya, di situ menjelaskan kebajikan dari berdana pada biku. Ya, ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Semoga timbunan kebajikan mendiang abang kita Lo Ban Hu semasa hidupnya, ditambah dengan kebajikan sanak saudara, ditambah dengan pelimpahan jasa dari kita semua yang hadir malam hari ini, ya, membuahkan beliau sudah pun terlahir di alam yang berbahagia. Ya, jasa apapun kebajikan kita pada hari ini, dari pagi, siang, dan malam hari ini, semuanya kita limpahkan kepada mendiang Lo Ban Hu. Sabesata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya.